Shalom sahabat misi yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Pada siang hari ini kembali tim PME membagikan nasi bungkus, nasi kotak buat jemaat dan juga buat lingkungan sekitar gereja yang membutuhkan. Karena dalam saat pandemi seperti ini kita mau berbagi kasih sesuai dengan amanat Tuhan. Gerakan Lunchbox PME Peduli Kasih ini berupa pembagian makanan kepada masyarakat yang paling terdampak kebijakan PPKM. Mereka adalah para pemulung dan pedagang kecil yang berada di Kosambi dan sekitarnya. Kebijakan PPKM ini membatasi pergerakan mereka. Banyak daerah yang ditutup sehingga mereka sulit untuk mencari nafkah. Selain itu, pembagian makanan juga ditujukan kepada jemaat diakonia seperti janda dan anak-anak yang berada dalam program orang tua asuh. Berikutnya, gerakan Lunchbox PME akan membagikan sembako bagi jemaat yang dalam kesulitan ekonomi serta masyarakat terdampak PPKM yang berada di sekitar gereja. Dukungan Anda bisa disalurkan ke rekening PME yang tertera. Terima kasih buat bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat Eklesia. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Salam keluarga Eklesia dimanapun saudara berada. Selamat bergabung di dalam ibadah online GBI Eklesia. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Eklesia, saya mengajak saudara dapat mendaftarkan diri sebagai jemaat GBI Eklesia. Saya juga mengajak saudara untuk lebih lagi mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus dengan cara tertanam di dalam sel grup Eklesia Family. Di sepanjang bulan Agustus ini, kita akan mendengarkan khotbah-khotbah yang sangat luar biasa tentang faith and miracle, iman dan kesembuhan. Saudaraku, Mazmur 9 ayat 10 berkata, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari engkau, ya Tuhan." Sekarang siapkan hati saudara untuk kita beribadah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, firman-Mu luar biasa yang akan mengubah hidup kami, memberikan kekuatan kepada kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, membuat iman kami bertumbuh oleh karena firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Pastor Yehuda yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan telinga dan hati kami untuk siap digarap oleh firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Bersama-Mu Tuhan kami lebih dan pemenang. Sebab itu hari ini kami datang menaikkan syukur kami. Ayo keluarga Eklesia nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
serukan sama-sama nama Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin, amin. Terima kuasanya, saudara. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan. Mari lebih lagi. Sampai kemuliaan selamanya. Keluarga Eklesia, tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Mari berjalan di dalam iman, saudara. Ya Tuhan, kami percaya. Oh, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, berjalan di dalam penyertaan Tuhan, saudara, sampai kemuliaan selamanya. Yang menerima mujizat Tuhan, katakan amin. Yang disembuhkan Tuhan, katakan haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan. Mari jalan di dalam anugerah-Nya. Ayo keluarga Eklesia, hanya Kau Tuhan, semuanya nyatakan, ku kan berjalan. Ya. Oh, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Dengan imanmu katakan, saudara. Boleh sekali lagi. Eklesia. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Amin.
Biar setiap hari kami mengecap segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari yang mengecap kebaikan Tuhan sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ya Tuhanku, terima kasih Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ini janji kami Tuhan. Selama
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bersama, inilah yang ku renungkan. Yes Lord. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak dapat kami balas Tuhan selain kami menyembah-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami mengangkat tangan kami, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari setiap kita yang di rumah-rumah, angkat tanganmu bersama-sama, tinggikan Dia, agungkan Dia. Mari bersama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat. Allah. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bawa segala hidupmu dan bebanmu di hadapan Tuhan. Kami datang bawa hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku
Engkau sumber kekuatan kami. Mari dengan segenap hati, angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudara-saudara mengalami lawatan Allah yang sangat dahsyat. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yehuda. Selamat mendengarkan firman Allah. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kiranya lagu ini bukan hanya kita nyanyikan, tetapi kita juga alami dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau bicara mengenai aku, Alkitab, dan mujizat. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami buka hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara melalui kebenaran-Mu. Hamba-Mu, Tuhan, ambil alih sehingga kami mengalami Engkau. Kami bukan hanya mendengarkan, tetapi kami jadi pelaku firman. Bukan hanya kami menjadi pelaku firman, tetapi kami mau menjadi serupa dengan Yesus. Kebenaran-Mu itulah yang menyempurnakan kami, ya Tuhan. Kami rindu menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Ambil alih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Happy Sunday untuk kita semua. I really miss you so much. I really do. I really do. Senang sekali bisa berjumpa di dalam hari Minggu ini. Dan hari ini saya mau bicara mengenai aku, Alkitab, dan mujizat. Ada begitu banyak orang saat ini tidak percaya sama mujizat. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan Alkitab mengajarkan begitu banyak hal mengenai mujizat. Minggu lalu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana mujizat dijelaskan oleh Pak Gembala, dan I'm really blessed. I'm really blessed. Hari ini saya mau bicara mengenai mujizat yang Alkitabiah. Aku, mujizat, dan Alkitab. Come on. Bicara mengenai mujizat, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Setuju sama saya? Ada begitu banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat, dan tujuannya supaya orang-orang percaya bahwa Dia adalah Mesias, dan Dia adalah Juru Selamat, dan setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Murid-murid Yesus melakukan mujizat. Bahkan Paulus sendiri melakukan mujizat. Di dalam Alkitab begitu banyak mujizat terjadi, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi hari ini, bagaimana mujizat saat ini juga? Bagaimana mujizat di tengah-tengah pandemi ini?
Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ternyata Alkitab mengatakan bahwa mujizat termasuk di salah satu karunia. Kita mengenal ada 9 karunia, tetapi sebenarnya ada begitu banyak karunia di dalam Alkitab. Dan salah satunya, yaitu karunia mujizat. Kalau karunia berbahasa roh masih terjadi sampai hari ini, kalau karunia iman masih terjadi sampai hari ini, kalau karunia-karunia yang lain masih terjadi sampai hari ini, saya juga percaya bahwa karunia mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Dan itu Alkitabiah. Mari kita belajar bersama-sama. Kata karunia berasal dari kata karismata, yang dijelaskan sebagai karunia yang diberikan sebagai anugerah. Wow. Kalau Tuhan memiliki karunia-karunia, dan begitu ada banyak karunia di dalam Dia, karena Dia adalah sumber, Dia memberikan anugerah kepada kita. Ini adalah hal yang luar biasa, bukan? Ketika kita diberikan karunia mujizat, maka kita bisa melakukan mujizat. Dan ini bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya banyak orang yang percaya ketika melihat mujizat Tuhan Yesus. Dan kita berseru bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus melakukan perkara mujizat. Bicara mengenai anugerah Tuhan, maka ada anugerah pengampunan, anugerah pembebasan, anugerah kemurahan Allah. Ada begitu banyak pemberian yang Tuhan berikan, dan anugerah terbesar adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, bicara mengenai karunia, ini yang perlu kita selidiki di dalam Alkitab. Karena kalau bicara karunia, ini masih relevan sampai hari ini. Di dalam Alkitab, kita sama-sama tahu, Efesus 4 ayat 11, ada karunia rasul, karunia nabi, karunia penginjil, karunia gembala, karunia pengajar. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan kita percaya karunia ini Tuhan berikan kepada masing-masing orang untuk diperlengkapi dan untuk memperlengkapi orang-orang khususnya di akhir zaman ini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10 ada karunia bernubuat, hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Saya masih percaya terhadap baptisan bahasa roh. Saya masih percaya kepada baptisan roh, bahasa roh, menafsirkan roh. Saya juga masih percaya di dalam 1 Korintus ini karunia mujizat. Sekali lagi, karunia itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita diberikan karunia mujizat, kita bisa melakukan penyembuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Kalau kita diberikan karunia berbahasa roh, kita bisa berbahasa roh. Tetapi sekali lagi, ini bicara mengenai apa? Karunia. Kalau Tuhan tidak kasih, ya kita tidak bisa, dan kita tidak bisa paksakan, ataupun kita belajar. Tuhan mesti memberikan. Selanjutnya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 28-30, dikatakan ada karunia rasul, nabi, pelayan, pengajar, menyembuhkan, mujizat. Sekali lagi, memimpin, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Selanjutnya dalam Roma 12 ayat 6-8 ada karunia bernubuat, karunia pelayan, mengajar, menasehati, berbagi, menolong, kemurahan, memimpin. Tentunya saya tidak bisa membahas satu persatu karena ada tafsirannya sendiri. 1 Petrus 4 ayat 11 ada karunia pelayan dan berbicara. Nah, di dalam begitu banyak karunia yang saya catat ada 19 kurang lebih. Salah satu karunia yang dikatakan firman Tuhan, dan ini Alkitabiah, yaitu karunia mujizat. Dan saya percaya kalau karunia ini diberikan, punya tujuan. Dan masing-masing karunia ketika Tuhan berikan kepada manusia, ini bukan untuk kesombongan manusia, tetapi untuk kemuliaan Allah. Dan kalau Tuhan tidak memberikan, maka kita tidak bisa memaksa. Karena sekali lagi ini anugerah atau pemberian. Tujuan daripada karunia itu adalah untuk memperkuat gereja dan orang percaya sebelum kedatangan kembali. Sekali lagi, tujuan Tuhan memberikan karunia kepada manusia adalah untuk memperkuat gerejanya. Nah, ini dia. Kalau kita belajar bersama-sama bahwa karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua ini bertujuan bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, tetapi untuk membangun. Nah, saya rindukan bahwa jemaat kita mengerti, GB Ecclesia mengerti bahwa karunia ini bukan hanya Tuhan berikan kepada pendeta-pendeta saja. Kalau kita sama-sama tahu ada pendeta memang yang Tuhan urapi dan Tuhan berikan karunia kesembuhan dan mujizat. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab, Tuhan itu memberikan kepada semua yang percaya. Permasalahannya adalah banyak daripada kita tidak tahu karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita tahu? Kita mesti tanya Tuhan dan kita mesti praktekkan kebenaran firman Tuhan.
Sekali lagi, ini bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk membangun jemaat. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita yang aliran Pentakosta yang masih percaya berbahasa roh, bagaimana kuasa Roh Kudus, dan ketika kita sama-sama tahu dipraktekkan di dalam gereja kita, bukankah kita mengalami kuasa Tuhan? Saya sering mendengar di dalam Ecclesia Discipleship kita, orang-orang mengalami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang sakit mengalami mujizat, dan bahkan yang terikat dengan dosa, terikat dengan setan, dia dilepaskan. Nah, sekali lagi, apakah ini karena kuasa dari pendeta? No, enggak. Ini kuasa daripada Tuhan. Dan saya mendorong setiap relawan-relawan GB Ecclesia tahu karunianya masing-masing. Sehingga ketika engkau diberikan karunia, khususnya karunia mujizat, apalagi di tengah-tengah masalah dan tengah pandemi ini, Tuhan bekerja melalui engkau supaya apa? Supaya orang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, supaya orang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita saling membangun. Masih ingat ketika peristiwa di Azusa Street, bagaimana kuasa Tuhan begitu luar biasa dan Tuhan menjamah sehingga ada begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Saya mau katakan sampai hari ini pun Tuhan bisa melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Sehingga kita juga bisa saling membangun. Coba bayangkan ketua-ketua departemen, relawan-relawan GB Ecclesia, kalau tahu masing-masing karunianya, saling mendoakan, saling bernubuat, saling melakukan karunianya masing-masing. Bukankah iman kita jadi terbangun? Dan kita akan mendengar begitu banyak kesaksian. Saat ini saja kita mendengar begitu banyak kesaksian mujizat Tuhan. Apalagi kalau kita mempraktekkan karunia-karunia di dalam diri kita. Coba bayangkan ketua-ketua EF, ya. Ketua EF tidak lagi menjadi beban, tidak menjadi stres karena anggota-anggota EF-nya mempraktekkan karunia-karunia dan saling membangun. Inilah yang saya mau katakan. Sehingga di dalam komsel-komsel terjadi kebangunan rohani, mujizat terjadi, kuasa Tuhan dicurahkan. Amin. Amin. Apalagi di dalam skup gereja kita yang besar, ya. Dan bukan hanya saat ini gereja di dalam satu gedung, tetapi gereja kita adalah masing-masing pribadi kita. Coba bayangkan ribuan jemaat Ecclesia kita mempraktekkan karunia-karunia, sehingga kita saling membangun satu dengan yang lain. Kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Wah, kesaksian Yesus dimuliakan. Amin. Luar biasa. 1 Korintus 14 ayat 12 berkata seperti ini. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih baik daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk apa? Membangun jemaat. Memang kita perlu berusaha tahu karunia-karunia. Kita perlu tanya sama Tuhan. Kita perlu, Tuhan kasih karunia apa? Dan kita nggak boleh maksa sama Tuhan. Tapi lebih penting lagi kata Alkitab 1 Korintus 14 ayat 12, kita pergunakan untuk apa? Membangun jemaat. Halo? Mari pastors di GB Ecclesia, mari relawan-relawan, mari volunteer-volunteer GB Ecclesia, pergunakan untuk membangun. Alangkah lebih indah kalau di dalam grup WhatsApp kita setiap hari kita melihat, wow, mujizat terjadi, wow, kuasa Tuhan terjadi, wow, kesaksian disembuhkan, alami Tuhan, wah ada yang bertobat, wah ada yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu hidupkah gereja kita ketika kita mendengar hal itu? Amin. Yang pertama, pelajaran yang perlu kita pelajari adalah karunia diberikan untuk apa? Membangun. Bicara mengenai karunia mujizat, tentu kita mesti mengerti definisinya. Bicara mengenai mujizat berarti ada manifestasi kuasa Allah melakukan perkara yang luar biasa di luar batas kemampuan manusia. Sekali lagi, manifestasi kuasa Allah melakukan perkara yang luar biasa di luar batas kemampuan manusia. Manusia itu terbatas. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita diberikan karunia mujizat, maka kita punya kemampuan di luar batas manusia. Kenapa? Karena Allah kita itu tidak terbatas.
Allah kita itu tidak terbatas ketika Dia memberikan karunia kepada kita, maka kita menjadi unlimited atau tidak terbatas. Betul kita manusia yang lemah, betul kita manusia yang tidak bisa kebal terhadap penyakit. Jiwa kita di tengah-tengah pandemi ini lemah. Tapi saya mau katakan seperti ini, kalau kita saling membangun satu dengan yang lain, ya, di dalam komsel, Ecclesia Family saling membangun, di dalam grup-grup saling membangun, di dalam kategori saling membangun. Bukankah ketika Tuhan memberikan kemampuan di luar batas itu, maka jemaat kita, maka gereja kita menjadi gereja yang luar biasa, karena Tuhan memberikan kuasa yang tak terbatas. Amin. Bicara mengenai mujizat, saya catat Yesus melakukan kesembuhan. Bicara mengenai mujizat, Yesus melakukan pengusiran setan. Bicara mengenai mujizat, Yesus mengendalikan alam. Bicara mengenai mujizat, Yesus membangkitkan orang mati. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik. Saya masih percaya sampai hari ini kesembuhan masih terjadi. Saya masih percaya sampai hari ini pengusiran setan di dalam nama Yesus, setan pergi. Saya masih percaya sampai hari ini alam, kalau firman Tuhan katakan iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung, ya bisa pindah kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau bilang badai reda, bisa. Kalau Tuhan mau membangkitkan orang mati, saya masih percaya. Tetapi gini, yang paling penting adalah bukan mujizatnya, tapi yang paling penting adalah Yesusnya. Kalau kita hidup di dalam Yesus, Tuhan memberikan karunia, maka hidup kita akan menjadi berdampak. Tapi masalahnya ada begitu banyak orang mengejar mujizatnya. Orang salah kaprah, orang maunya sembuh, tapi nggak mengejar Yesusnya. Itu sebabnya orang menghalalkan segala cara untuk sembuh. Orang mau supaya didoakan, tolong doakan saya kerasukan setan. Tapi orang tidak mengejar Yesusnya. Ada begitu banyak orang mencari hamba Tuhan, padahal sebenarnya kalau kita cari Yesus, Tuhan bisa memberikan kelepasan, dan Tuhan akan kirimkan orang-orang, dan bahkan bukan cuma orang-orang, mungkin bisa keluarga kita. Dan saya mau katakan seperti ini, hal-hal mujizat ini bisa terjadi Bapak Ibu semua kalau Tuhan izinkan. Apalagi di dalam skup ruang kecil keluarga kita. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak berdoa, kesembuhan bisa terjadi. Bukankah itu keluarga bisa mengalami revival? Coba kalau kita sepakat dalam nama Yesus, tangking kuasa-kuasa iblis, hancurkan dalam nama Yesus. Revival terjadi di keluarga. Di dalam komsel-komsel, ketika sama-sama berdoa, revival bisa terjadi. Revival bisa terjadi. Ya. Alam ini semua kalau Tuhan kasih karunia bisa. Ya, tapi sekali lagi saya mau katakan dan tekankan, ini karunia Tuhan berikan dan gak bisa kita ada-ada. Sekali lagi, yang kita perlu kejar bukan mujizatnya, yang kita perlu kejar adalah Yesusnya. Kenapa Yesusnya? Karena yang kedua, mujizat terbesar adalah keselamatan. Loh, kenapa mujizat terbesar adalah keselamatan? Yuk baca sama-sama. Roma 5 ayat 8, salib Yesus itu menyelamatkan. Supaya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Kenapa mujizat terbesar yaitu keselamatan? Saya mau kasih tahu seperti ini ya. Kalau orang sakit sembuh, terima mujizat daripada Tuhan, itu mujizat. Tapi kalau orang meninggal, sudah didoakan, sudah digumulkan, itu juga mujizat. Kenapa? Karena Tuhan berikan rumah di surga. Tuhan berikan jalan ke surga. Dan ini yang lebih terbaik. Saya mau katakan, mau sembuh mujizat, mau tidak sembuh juga mujizat. Karena kita punya kesempatan. Kita punya kesempatan menuju ke surga. Punya hubungan dengan Bapa di surga. Dan suatu saat kita akan memerintah bersama Bapa di surga. Itu sebabnya hari ini yang kita perlu tahu, mujizat terbesar adalah keselamatan. Itu sebabnya keselamatan yang Tuhan berikan itu mahal harganya. Jangan pernah main-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan.
Itu sebabnya hari ini kita mesti berkata, saya mau menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Saya mau jadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Karena saya tahu hidup saya yang hidupi saat ini 70 tahun, 80 tahun, semua orang akan meninggal. Hizkia diberikan umur panjang, tambahan 15 tahun pun meninggal ujungnya. Semua Abraham, Ishak, Yakub pada ujungnya meninggal. Saya mau katakan seperti ini, semua manusia satu hal yang pasti, meskipun engkau mungkin sembuh hari ini, tapi saya mau katakan hidupmu suatu saat akan berakhir. Tapi mujizat terbesar, sekali lagi, mujizat terbesar ketika Tuhan Yesus menyelamatkan hidupmu dan kau punya jaminan masuk ke surga. Jadi, kalau hari ini engkau sembuh, puji Tuhan, mujizat terjadi. Kalau tidak sembuh, jangan kecewa. Keluarga-keluarga yang sudah dipanggil oleh Tuhan, jangan kecewa. Di surga, kata firman Tuhan, tidak ada ratap tangis dan kertak gigi, kata firman Tuhan. Jadi, kita perlu pahami, sembuh mujizat, tidak sembuh masuk surga mujizat. Amin. Yang ketiga yang saya pelajari, mujizat masih ada sampai hari ini. Wah, ini pasti senang semua. Iya dong, sampai hari ini mujizat, sampai hari ini mujizat masih ada. Permasalahannya adalah respon manusia. Coba lihat, ada begitu banyak orang mengikut Tuhan Yesus, terpesona melihat mujizat pengajaran Tuhan Yesus dengan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi hati mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah kita juga seperti itu? Ada banyak mendengar mujizat, melihat mujizat, atau mungkin sebenarnya kita mengalami mujizat. Tapi celakanya, kalau hidup kita tidak berubah, karakter kita tidak berubah, dan tidak menjadi serupa dengan Yesus, respon kita harus benar. Ada orang yang terkagum, mengalami Tuhan, tapi juga mundur. Ada begitu banyak orang sudah melayani, bahkan pelayanan mimbar di gereja, tapi mundur. Saya mau katakan seperti ini, respon yang benar adalah bukan hanya percaya sama mujizat. Respon yang benar bukan hanya terkagum sama mujizat. Respon yang benar adalah saya terima mujizat daripada Tuhan, saya meresponi, saya ingin menjadi serupa dengan Yesus. Bilang sama saya, tulis di kolom chat, tulis di kolom live chat, saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Sekali lagi, saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Kenapa? Saya mau katakan seperti ini. Di dalam Matius 24 ayat 23 sampai 24, bahwa akan timbul penyesat-penyesat, akan timbul nabi-nabi palsu. Saya mau katakan iblis juga bisa melakukan mujizat. Itu sebabnya ada begitu banyak orang lari ke gunung. Ada begitu banyak orang lari, orang pintar. Ada begitu banyak orang kasih persembahan. Kenapa? Karena iblis juga bisa melakukan mujizat. Oh ya, iblis juga bisa melakukan mujizat. Itu sebabnya tadi saya mau katakan respon kita harus menjadi hal yang penting. Kita harus meresponi, saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Ada begitu banyak orang kecewa. Ada begitu banyak orang cuma terkagum. Ada begitu banyak orang mundur. Saya mau katakan seperti ini. Kalau mau kaya, dunia bisa memberikan hal itu. Iblis bisa memberikan hal itu. Kalau mau cuma sekedar sembuh, iblis juga bisa berikan kesembuhan. Walaupun biasanya ada korban yang harus dibayar. Kalau mau punya masa depan yang cerah di bumi ini, di dunia ini, karirmu bisa berhasil, engkau jadi orang yang ganteng, iblis juga bisa memberikan. Engkau bisa pasang apa di sini, engkau bisa punya alat-alat apa, iblis juga bisa memberikan. Tapi saya mau bilang sekali lagi, responmu yang menentukan. Tuhan
bisa memberikan yang lebih daripada ini semua, yaitu apa? Kekekalan. Itu sebabnya mujizat terbesar dalam kehidupan kita, Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan hidup yang kekal. Respon kita, saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Saya mau menjadi serupa dengan Yesus. 2 Timotius 1 ayat 6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita, ketika karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, kobarkan respon kita. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, ayo, Yesus tidak pernah lelah mencari jiwa-jiwa. Yesus tidak pernah lelah mencari domba-domba yang hilang. Yesus tidak pernah lelah melayani Tuhan, melayani Bapa di surga. Mari kobarkan karunia-karunia dalam dirimu. Kalau kau diberikan karunia mujizat kesembuhan, puji Tuhan. Diberikan karunia bahasa roh, puji Tuhan. Mari membangun kerajaan Allah, membangun sesama, membangun sehingga dirimu semakin kuat, imanmu semakin kuat, nama Tuhan dipermuliakan. Sekitarmu di komplek Taman Semanan Green Lake City, di sekitarmu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kobarkan karunia Allah dalam dirimu. Mari hari ini telepon keluargamu, doakan yang sakit dalam nama Yesus sembuh. Sosial media gunakan, sharing kebenaran firman Tuhan, posting kebenaran firman Tuhan. Kobarkan karunia sehingga grup WhatsApp kita, grup gereja kita, terdengar kabar di sekitar kita, karunia-karunia Roh Kudus begitu luar biasa, mujizat terjadi di mana-mana. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Menjadi kesaksian. Yang setuju sama saya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Saya mau katakan seperti ini. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, mujizat terbesar yaitu kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yang kita berkata, kalau engkau punya karunia, engkau bisa berkata-kata bahasa malaikat, engkau bisa memindahkan gunung, engkau punya pengetahuan yang sempurna. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, kalau engkau tidak punya kasih, tidak ada faedahnya. Kalau engkau punya karunia daripada Tuhan, engkau punya karunia rasul, karunia pengajar, karunia nabi, engkau pergunakan karunia-karunia itu. Tapi kalau nggak ada kasih Tuhan, semuanya sia-sia. Saya mau katakan seperti ini. Saya mau tutup dengan pengajaran bahwa karunia mujizat kita mesti praktekkan dengan kasih. Dengan kasih. Kasih semakin dingin, kata firman Tuhan. Kasih semakin dingin. Ada begitu banyak saat-saat ini orang membutuhkan kasih itu. Hari ini saya mau katakan, engkau mungkin tidak punya karunia mujizat. Engkau mungkin tidak punya karunia kesembuhan. Engkau mungkin tidak bisa berbahasa roh. Tapi kalau kau punya kasih, itu lebih daripada cukup. Ya. Lebih daripada cukup. Mungkin engkau gak bisa mendoakan Tuhan dalam nama Yesus sembuh. Tidak sembuh, malah meninggal. Mungkin kau gak bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Setan pergi. Wah, malah setannya semakin menjadi-jadi. Mungkin kau gak bisa memindahkan gunung dalam nama Yesus. Gunung
itu pindah. Mungkin kau gak bisa bangkitkan orang mati seperti sebagian orang yang bisa Tuhan kasih karunia. Saya mau katakan seperti ini, kasih lebih daripada cukup. Ya, begitu banyak orang tidak mengejar kasih itu. Padahal mujizat terbesar Yesus mati dari atas kayu salib. Dan kasih itu lebih daripada cukup. Saya mau berdoa, biar kasih Tuhan ada dalam dirimu. Sebab kalau ada kasih Tuhan dalam dirimu, engkau akan mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus. Engkau punya karunia mujizat, engkau akan mendoakan dalam nama Yesus sembuh. Engkau punya karunia berbahasa roh, engkau berbahasa roh, engkau bangkit. Engkau punya karunia menafsirkan bahasa roh, engkau bisa menafsirkan bahasa roh. Engkau punya karunia kesembuhan, punya karunia iman, punya karunia dan lain 19 karunia. Mungkin itu ada di dalam seluruh jemaat eklesia. Kalau kau punya kasih, kau akan kobarkan. Kau akan lakukan. Karena aku mau menjadi serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa di surga. Kasih Allah ada dalam kehidupan. Saya berdoa hari ini, biar kasih itu ada dalam hatimu. Kasih itu mengubahkan kehidupan. Mari kita berdoa sama-sama. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah. Suatu saat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa menempatkan saya di Relax City? Saya masih muda. Tuhan, saya tidak punya pengalaman. Saya ingat sekali jemaat di GB Ecclesia Relax City begitu hangat. Hampir tidak ada masalah sama sekali saya dan istri masuk. Karena kekeluargaannya begitu luar biasa. Nah, hari demi hari, minggu demi minggu kita lewati. Ada begitu banyak acara, meeting, fellowship. Saya tahu dengan benar. Kasih itu yang mempersatukan. Kasih itu yang memeluk. Kasih itu yang membuat gereja kita sampai hari ini kuat. Itu sebabnya kalau gereja kita bisa membangun sampai hari ini, terus Tuhan kirimkan dana, orang-orang yang punya hati, bahkan relawan-relawan yang sepakat, yang satu hati, yang terus mau mendukung pelayanan di GB Ecclesia. Saya mau katakan ini semua karena ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Saya berdoa buat relawan-relawan
buat jemaat, biar kasih Tuhan di dalam dirimu dikobarkan. Biar karunia-karunia Roh Kudus dikobarkan. Hari ini Engkau telah melihat gereja kita sampai hari ini, Tuhan tolong. Pembangunan masih berjalan. Hari ini kita mendengar banyak mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Hari ini waktunya kasih Tuhan mengalir dalam dirimu. Dan biarlah karunia-karunia Roh Kudus turun atas engkau. Kau bisa kobarkan, dan mulai hari ini kita akan mendengar begitu banyak mujizat Tuhan terjadi. Begitu banyak kuasa Tuhan terjadi. Karena Tuhan sedang memakai dirimu. Get ready. Hari ini yang kau berkata, saya mau dipakai oleh Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ya ralabasya, nakaralabasya, karalalabayala. Kau yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, sembah Tuhan. Ya ralalabaya, ralalalabasya. Ya ralalalabasya. Aku berdoa karunia-karunia Roh Kudus turun atas engkau dalam nama Yesus. Tuhan memberikan karunia-karunia Roh Kudus kepada gerejamu, supaya GBI Eklesia bangkit dalam nama Yesus. Kasih Tuhan semakin nyata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Worship leader, singer dipenuhi karunia-karunia Roh Kudus. Pemain musik di karunia Roh Kudus dalam nama Yesus. Full timer GBI Eklesia dipenuhi karunia Roh Kudus. Tim manajemen, relawan-relawan dipenuhi karunia Roh Kudus. Mulai hari ini kita akan mendengar begitu banyak kesaksian-kesaksian penuh dengan kasih Allah, penuh dengan karunia Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya ralalalala, ya ralalalala. Taruh tanganmu di dada, taruh tanganmu di dada. Tuhan, bicara dengan saya. Tuhan, aku percaya kasih-Mu ada padaku. Karunia Roh Kudus ada padaku. Dan hari ini aku akan kobarkan untuk membangun sesama. Aku akan kobarkan untuk membangun kerajaan-Mu. Aku akan kobarkan biar keluargaku percaya Tuhan Yesus. Terima Tuhan. Terima karunia daripada Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir atas engkau dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk menabur di ladang Tuhan pada hari ini. Olehnya mari kita mempersiapkan persembahan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu memberkati setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami datang kepadamu membawa dan mengembalikan perpuluhan kami kepada Tuhan. Biar Engkau Allah yang memberkati umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Biar berkat-Mu berkelimpahan atas mereka. Firman-Mu dalam Maleakhi 3 ayat 10-12 digenapi bagi umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan yang sudah ditransfer dan yang akan ditransfer hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghalaukan setiap belalang pelahap dari kehidupan dan perbendaharaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan atas mereka. Dan hari ini pula kami membawa persembahan kami, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan diakonia kepada Tuhan. Kami akan transfer ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu berkelimpahan atas setiap kami. Kami memberi dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya. Amin. Selamat memberi dan mengembalikan perpuluhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini
Saya percaya ibadah hari ini sudah memberkati saudara-saudara dan keluarga saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan membaca visi gereja kita dan deklarasi keluarga eklesia. Visi gereja kita, 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus, haleluya. Deklarasi keluarga eklesia. Saya percaya, 1, keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2, keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3, keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Hamba juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang telah mentransfer persembahan dan perpuluhan mereka. Tuhan kiranya membalaskan apa yang mereka tabur, mereka menuai dengan sukacita. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Eklesia, rumah kita bertumbuh dan berbuah bersama. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang yang percaya seperti Kristus. Eklesia, eklesia, rumah kita bertumbuh dan berbuah bersama. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang yang percaya seperti Kristus.